Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita membahas peduli keselamatan bangsa, atau lebih spesifikasi keselamatan saudara-saudara seiman kita. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sesungguhnya berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Ester, kalau kita baca, kita sudah tahu saudara peran dari masing-masing dari Ahasiweros, Mordekai, Haman, dan Hadasa. Hadasa itu Ester ya. Hamas berusaha tidak hanya mau membunuh Mordekai seorang diri, tetapi dia merancangkan undang-undang untuk membunuh semua bangsa Israel Yahudi yang ada di dunia saat itu, saudara. Karena kekuasaan Ahasiweros itu 126 negara. Alkitab mencatat bahwa Ester memilih untuk mengorbankan kenyamanannya dan mungkin juga nyawanya. Tadi kita lihat statement Ester, kalau aku mati, matilah. Tapi dia mau membebaskan bangsa Israel walaupun bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dalam menghadapi raja. Dia memahami bahwa providensia dan kedaulat Allah tidak membebaskan orang percaya dari tanggung jawab untuk mereka melakukan apa yang benar dan menggunakan pengaruh apapun yang dia miliki atas nama umatnya. Jadi Ester, saudara, permaisuri raja, dan dia menggunakan itu untuk membebaskan bangsa Israel. Hal ini menegaskan bahwa pembantaian orang Israel pada saat itu adalah hasil dari rekayasa iblis untuk menggagalkan rancangan Allah atas kedatangan umat Allah, juru selamat, saudara. Bagaimana Alkitab mencatat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemudian Allah merancangkan bahwa anak perempuan ini akan menjadi lawan bagi iblis. Bagaimana Kain dan Habel? Kain membunuh Habel, saudara. Supaya apa? Tidak terjadi apa yang dinubuatkan Tuhan atas Adam dan Hawa, bahwa juru selamat akan datang. Air bah, bagaimana terjadi semua bangsa dimusnahkannya. Pembunuhan bayi-bayi pada zaman Musa, saudara. Bagaimana bangsa Israel yang sudah dipilih Tuhan akan melahirkan juru selamat, dia bayi-bayinya itu dibunuh semua, keturunannya, supaya juru selamat tidak lahir. Pembuangan bangsa Israel ke Babel, yang sampai hari ini kitab Ester terjadi, saudara. Jadi sampai kepada akhirnya lah pembunuhan bayi-bayi zaman Tuhan Yesus. Itu menandakan bahwa iblis tahu rancangan Tuhan bahwa juru selamat akan lahir. Tetapi puji Tuhan, ada banyak orang dipakai Tuhan untuk tetap juru selamat lahir ke dunia dan menyelamatkan umat manusia. Tetapi ada orang-orang juga yang berusaha dengan pengaruhnya tetap di jalur juru selamat untuk lahir, saudara. Sebagai orang percaya pada providensianya Allah, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia yang menentang Injil? Kadangkala kita mungkin merasa tidak berdaya untuk melakukan perubahan apapun dalam budaya yang berusaha melemahkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mungkin lebih memilih kenyamanan, menonton film rohani, mengisolasi diri dari masyarakat dengan hanya berbicara dengan orang-orang yang percaya sama-sama. Kita kurang terbuka di pekerjaan, di tempat kita berkuliah, di pergaulan kita sebagai kita orang-orang percaya.
hanya membaca buku-buku rohani, kemudian kita tenggelam dalam dunia kita sebagai orang percaya. Padahal Tuhan katakan kita harus memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh bangsa. Kadangkala mungkin lebih nyaman mengisolasi diri dari masyarakat dengan hanya berbicara kepada orang-orang percaya lainnya. Namun providensia Allah tidak seharusnya kita pasif. Justru saudara-saudara, providensia Allah mengharuskan kita aktif. Providensia Allah seringkali terwujud melalui keberanian umatnya untuk menyatakan bahwa dia umat Tuhan. Melalui perjuangan mereka demi apa yang benar, apa yang baik di dalam Tuhan, dia menyatakan bahwa kita harus berdoa dan berjuang untuk keselamatan orang-orang percaya di negara kita khususnya, saudara. Kita sudah dengar banyak bahwa banyak daerah di Indonesia ini, dan kita sekarang harus berani berbicara, berani menyatakan pendapat bahwa semua agama seharusnya sama di mata pemerintah, apalagi di mata Tuhan. Hari ini kita bisa membaca Alkitab, berusaha untuk memahami bagaimana Alkitab berhubungan dengan peristiwa terkini di seluruh dunia, saudara. Dan mintalah Roh Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Dia mungkin memanggil kita untuk melangkah keluar dengan iman, mengambil resiko, dan berbicara demi Injil untuk umatnya, umat Allah di Indonesia. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati kita. Jangan kita nyaman, keluarlah untuk menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.